Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Pramono, Prodi Administrasi Negara, reguler 1, semester 5, kelas B, dari Fakultas STIA Stistio Morabungu, NPM 18.16962-2010-89. Baiklah, dengan mata kuliah Administrasi Kepemimpinan dengan dosen pengampun Bapak Asri Maros SOS MSI. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi kepemimpinan dan organisasi, yaitu 1. Kepemimpinan dan organisasi, yang kedua definisi organisasi, dan yang ketiga kepemimpinan dalam organisasi, dan yang keempat jenis-jenis organisasi, dan kelima teori sifat kepemimpinan. Baiklah, apakah itu kepemimpinan? Yaitu kepemimpinan adalah perilaku seseorang individu yang memimpin atau yang melaksanakan aktivitas dengan orang dan memandu orang-orang atau suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Yang berikutnya adalah kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan tanpa organisasi atau wadah, maka hanya sebatas kesepaktualan atau kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut butuh tempat atau organisasi dalam kepemimpinannya agar menjadi sebuah kepemimpinan atau kepemimpinan yang lebih efektif. Berikutnya itu adalah definisi organisasi. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama, atau organisasi juga diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang untuk mencapai tujuan bersama atau saling bekerja sama dan dalam mencapai tujuan yang sama. Di sini ada 2 pertanyaan, yaitu sejak kapan Anda mengenal organisasi dan sejak kapan Anda terlibat dalam organisasi. Oke, jadi jawaban 1 dan 2 itu dijawab oleh anak, yaitu sejak Anda dilahirkan. Berikutnya, seorang individu manusia tidak akan hidup sendiri. Jadi peradaban manusia senantiasa ditandai dengan saling bertemu, saling berkumpul, saling terlibat dalam organisasi satu sama lain. Contohnya saat dilahirkan. Saat dilahirkan itu kita sudah terlibat dalam organisasi, yaitu organisasi persalinan. Lalu saat menimba ilmu itu pun kita sudah terlibat dalam organisasi. Dalam organisasi itu yang dinamakan organisasi pendidikan. Lalu yang selanjutnya, bahkan saat kita meninggal, saat kita dimakamkan, itu pun kita juga sudah terlibat dalam organisasi, yaitu organisasi pemakaman. Lalu kepemimpinan dalam organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja sama ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Davis 1991. Lalu berikutnya, kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seseorang pemimpin memegang atau mempengaruhi dan memberikan contoh kepada bawahannya atau yang disebut anak buah, ya kan? Yang selanjutnya, ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin, yaitu 1. Menjalin kedekatan dengan anak buah atau mendapat respek yang lebih baik. Yang kedua, memberikan semangat atau motivasi agar mendorong prospek yang lebih baik. Yang ketiga itu memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Jangan terlalu mengambil atau menghakimi lah, cepat menghakimi gitu. Baik, yang selanjutnya itu adalah jenis-jenis organisasi. Yang pertama itu ada jenis formal, yakni organisasi ini biasanya memiliki struktur yang
tersusun amat baik, rapi, teratur dan terarah. Kewajiban dan hak dari anggota itu sudah terpenuhi secara stabil, bahkan baiklah, dalam arti baik gitu. Lalu seperti yang dicontohkan itu antara lain adalah organisasi dalam pemerintahan, suatu organisasi yang mengembangkan suatu bisnisnya. Lalu yang kedua itu yang informal, perbedaan dengan formal, yakni organisasi ini kadang tidak memiliki tujuan atau visi yang spesifik. Aturan, dan dia tuh tidak mempunyai aturan-aturan. Seperti contohnya itu adalah seperti organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi sejenis. Lalu yang terakhir adalah dari literatur asing, yakni ada beberapa penulis orang asing yang membahas tentang sifat kepemimpinan, salah satunya dari karya George M. Terry, yakni Bapak ilmuwan manajemen modern, lahir di Amerika Serikat pada tahun 1909, mengemukakan seorang pemimpin sebaiknya meliputi satu, yakni sifat fisik, energik dan penuh gairah kerja. Lalu yang kedua, yakni sifat kepribadian, yaitu lebih dewasa dalam mengendalikan emosi, penuh keyakinan dari penuh ketenangan, penuh daya cipta. Lalu yang terakhir yakni sifat menghadapi tugas, seperti halnya ia harus cerdas dengan memiliki iptek penuh dan siasat kepemimpinan yang baik, atau berkomunikasi penuh dengan tanggung jawab yang tinggi. Baiklah, itu hasil dari materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.